Halo, kenalin, gue Adan. Gue mahasiswa aktif di Universitas Perjuangan Tasikmalaya, jurusan manajemen. By the way, apa ya yang dibahas kemarin sama Pak Galing di mata kuliah manajemen syariah? Kalian mau tahu gak? Simak yuk. Oke. Kita bahas yang minggu kemarin dulu gak sih? Sebelum yang minggu sekarang. Nah, agar kita lebih gampang ngapal apa itu manajemen, kita harus tahu dulu nih kata kuncinya dulu. Kata kuncinya itu ada dua. Yang pertama itu ada ilmu sama seni. Jadi, manajemen itu sebuah individu yang menggabungkan antara prinsip-prinsip sistematis dengan keterampilan yang praktis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu manajemen, kita juga harus mengetahui entitas bisnis atau apa sih yang dibutuhkan oleh customer sama yang dipermasalahin oleh customer. Nah, contohnya itu seperti Gojek dan Grab. Nah, jadi problemnya itu transportasi umum itu gak semua transportasi umum itu stay dalam 24 jam. Nah, need customer-nya itu kita butuh yang nyaman, aman, itu praktis, bisa dipesan lewat handphone. Nah, jadi entitas bisnisnya itu adalah Gojek dan Grab. Nah, kita udah mengetahui nih eh, apa itu manajemen, entitas bisnis. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu manajemen syariah. Dimulai dari syariah itu terbagi ke dalam 5 kunci. Nah, jadi yang pertama itu ada hifzun naf atau hidup tenang. Jadi kita sebagai seorang pengusaha itu harus hidup tenang. Nah, yang kedua itu ada hifzun akal atau punya akal. Nah, yang ketiga itu ada hifzun din atau menjaga agama. Ya, kita tahu kan menjaga agama itu kayak gimana. Seperti kayak kita harus bersedekah. Nah, yang keempat itu ada hifzun nasab atau kita menjaga keturunan kita. Jadi memastikan bahwa keturunan kita itu sah. Nah, yang kelima itu, yang terakhir ada hifzun mal atau menjaga harta. Nah, di minggu sekarang kita mempelajari dasar dari ilmu ekonomi, yaitu ada 4 kata kunci. Yang pertama, needs. Nah, yang pertama itu ada needs atau kebutuhan. Jadi, kebutuhan kita sebagai manusia itu yang yang sifatnya itu tidak terbatas. Contoh, makanan. Nah, berbanding terbalik dengan resources atau sumber daya. Contohnya itu seperti tanah, air. Nah, yang ketiga itu ada choice. Choice itu kan pilihan. Nah, contohnya kita sebagai mahasiswa eh, tentunya anak kos, semisalnya kita mempunyai uang 500.000. Nah, kita diberi 3 pilihan. Yang pertama itu membayar uang kosan sama membeli buku kuliah dan sebagai uang jajan. Nah, pilihannya itu kita hanya memilih 2 dari 3 pilihan tersebut, yaitu membeli buku kuliah sama uang jajan. Nah, terus yang keempat itu adalah kemakmuran yang dimana kita hidup makmur, tinggal menikmati segalanya. Nah, selanjutnya kita membahas tingkatan kebutuhan atau needs level. Itu ada 3. Yang pertama itu daruriyat. Darurat atau darurat yang harus segera dipenuhi. Contohnya pangan. Nah, yang kedua itu ada ajiat atau kebutuhan yang harus dipenuhi tapi bisa ditunda dulu. Tapi harus secepatnya dipenuhi. Nah, yang ketiga itu ada asinat atau saling melengkapi. Contohnya seperti HP, charger, dan listrik. Nah, mereka itu saling melengkapi. Jadi kalau misalkan ada HP, nggak ada charger, tapi ada listrik, kan percuma, nggak bisa nge-charger HP. Terus ada HP, ada charger, nggak ada listrik, percuma juga, kan nggak bisa nge-charger HP.